Bagaimana cara yang berzikir yang terbaik untuk kita? Apakah dengan cara berzikir beramai-ramai itu efektif, ataukah mubah, ataukah haram? Bagaimana kalau jemaah yang ikut merasa tentram di dalamnya? Tentram tidak menjadi standarisasi bahwa itu benar. Tentram tidak menjadi standarisasi bahwa itu benar. Kebenaran akan membawa kepada tentram dan damai. Tentram saja bukan tanda itu adalah benar. Salah. Jangan dibalik-balik. Kebenaran akan membawa kepada ketentraman. Itu pasti. Kebenaran akan membawa kepada ketentraman. Itu pasti, itu benar. Saya tentram di dalamnya, itu artinya itu adalah benar, salah. Salah itu. Kalau kita lihat orang Indonesia beragama Hindu, Buddha, kayaknya damai juga orang itu. Kayaknya tentram juga orang itu. Bahkan setiap dia keluar dari tempatnya, tempat ibadahnya, tak boleh menzalimi orang, harus berbuat baik kepada orang, tak boleh menzalimi orang, harus berbaik kepada. Setiap hari begitu mereka. Dan mereka merasa damai dengan pekerjaannya sekarang, menjadi orang yang berbaju biru ke sana, berbaju coklat ke sana kemari itu. Dia merasa damai. Apakah itu artinya kedamaian itu bermakna bahwa dia sudah benar? Tidak. Itu tidak bertanda itu. Ya. Jadi tidak ada alasan ketika kita berzikir dengan cara berzikir yang tidak benar, lalu kita merasakan kedamaian dalam zikir itu artinya benar zikir itu. Tidak, salah. Salah, cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya salah. Ya. Cara berpikir yang benar adalah bagaimana cara berzikir yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahu kita cara berzikir yang benar, maka kita mulai berzikir seperti itu sampai kita merasakan ketentraman dan kedamaian. Begitu caranya. Jadi zikir berjamaah bersama-sama, satu suara, satu panduan, tak pernah diajarkan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah ada suatu hari Rasul berkumpul bersama Abu Bakar, undang Umar, undang Utsman dan sahabat yang lainnya, dan dianjurkan semua berpakaian putih, gitu ya. Lalu Rasul memimpin zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jagalah hati. Lanjutkan. Nggak ada Nabi begitu lebay. Lebay itu nggak benar. Rasul berzikir itu jelas, tegas. Zikirnya seorang lelaki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ulama kita berzikir. Dan kita bertemu para ulama, bertemu orang-orang yang mengerti apa yang diajarkan Nabi dan bagaimana mempraktekannya. Tak ada yang berzikir Subhanallah, nggak ada. Tak ada satupun ulama yang kita temukan berzikir seperti itu. Hanya ada di Indonesia pola-pola yang seperti itu. Sampai di sa'i pun mereka bawa rame-rame jemaahnya. Subhanallah walhamdulillah. Saya mengikuti perjalanan jemaah Indonesia umroh dari tahun 97. Di saat jarang sekali orang pergi umroh, kecuali di bulan Ramadan. Mulai ada 12 yang umroh di bulan Ramadan. Kalau bertemu di selain Ramadan, orang berwajah Asia Tenggara, kalau tidak Malaysia, kalau tidak Brunei, sekali-kali Singapura. Dari tahun itu saya sudah mulai tahu orang berumroh, karena memang tahun itu saya mulai diterima di kota Nabi sebagai mahasiswa, dan terus sampai saat ini setiap tahun saya tetap dimudahkan Allah untuk pergi umroh sebagai pembimbing, dan saya betul-betul mengikuti perjalanan dan perkembangan umroh. Dulunya yang begitu-gituan tuh Iran dan Turki. Sekarang Iran sudah ditutup, nggak boleh datang. Tinggal Turki, dan Turki sudah mulai berbenah. Mereka tak lagi ramai-ramai suaranya. Indonesia ramai-ramai sekarang. Indonesia yang sekarang aneh-aneh. Dulu yang aneh-aneh itu Iran sama Turki. Namun sekarang Turki mulai jauh merosot. Indonesia yang sedang naik daun.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.